Korupsi satelit 306 miliar makin panas. Kini bukan cuma nama terdakwa yang jadi sorotan. Nama Syafri Syamsuddin juga ikut disebut di ruang sidang. Persidangan proyek satelit Selat Orbit 123 derajat bujur timur membuka fakta baru yang mengejutkan. Terdakwa Laksamana Muda TNI Purnawirawan Lenardi menegaskan bahwa proyek ini bukanlah keputusan sepihak, melainkan rangkaian kebijakan berjenjang yang melibatkan banyak pihak. Di ruang sidang, nama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ikut terseret dan disebut-sebut sebagai bagian dari rantai pengambilan kebijakan strategis penyelamatan selat orbit nasional. Kini, pertanyaan besar muncul di benak publik. Akankah penegakan hukum hanya berhenti pada pelaksana teknis di tingkat bawah? Ataukah seluruh pihak yang berada dalam rantai keputusan strategis ini akan diperiksa secara transparan agar kasus terang benderang? Rakyat menunggu keadilannya. Negara hukum atau negara kekuasaan? Ketika sederet masalah dan skandal besar di negeri kita terus bergulir. Mulai dari unjuk rasa Agustus 2025 yang diduga kuat didalangi oleh BAIS di bawah kendali Syafri. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus yang juga diarahkan kepadanya. Hingga adu domba aparat penegak hukum antara jaksa dan polisi serta praktik pemerasan berkedok korupsi di atas korupsi oleh Jampitsus yang diduga dibekingi oleh Syafri. Namun, alih-alih ditindak, Syafri Syamsuddin justru tetap aman di singgasananya. Ketika Presiden Prabowo tidak bergeming untuk mencopotnya, patut diduga bahwa tindakan-tindakan tersebut berada di atas restu istana. Apakah ini desain besar untuk mengubah negara hukum menjadi negara kekuasaan ala preman yang dimainkan militer? Republik ini milik rakyat dan bukan milik penguasa bersenjata. Diamnya istana atas kebal hukum seorang Syafri Syamsuddin adalah bukti nyata bahwa demokrasi kita sedang dibunuh secara perlahan. Jangan biarkan negara hukum berubah jadi negara kekuasaan. Kalau presiden sendiri memilih tutup mata pada kekuatan militer yang merusak tatanan sipil, maka rakyatlah yang harus bersuara dan melawan. Kembalinya militer mencaplok ranah sipil seakan membawa kita mundur ke Orde Baru, tanda bahaya itu langsung mencuat setelah aksi mogok kerja buruh. PT Asia Pam Olio, jaya di KBN Marunda diwarnai intimidasi terang-terangan dari oknum aparat. Situasi mendadak memanas ketika sejumlah anggota TNI mendatangi lokasi aksi damai. Tanpa malu-malu mencampuri urusan dapur sipil. Oknum tersebut melontarkan ancaman mengerikan kepada peserta aksi, "Ku cari kalian, ku karungin kalian." Mendengar ancaman itu, buruh langsung membungkam arogansinya dengan telak. Militer sama sekali tidak punya urusan ikut campur dalam persoalan hubungan industrial. Meski sempat terjadi adu argumen panas sebelum akhirnya diklaim selesai di tempat lewat permintaan maaf sang oknum. Insiden busuk ini kadung mencoreng muka penegakan hukum kita. Aksi bungkam dari pihak perusahaan maupun institusi TNI hingga detik ini justru semakin memperkuat dugaan pembiaran terhadap arogansi berseragam. Mempertegas hilangnya batasan tegas saat aparat militer dengan bebasnya merangsek masuk ke ranah sipil. Korban malah dituduh jadi dalang. Skandal koperasi Angkatan Darat ini makin di luar nalar. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Posisi kita dirampas sebagai korban penipuan, tapi di sidang pengadilan militer malah dituduh sebagai dalang utamanya. Inilah puncak skandal di tubuh Koperasi Angkatan Darat pada sidang ke-7 kemarin. Sang mantan ketua koperasi, Haris Panca, dengan tidak tahu malu berbalik menuding para korban. Padahal data dan bukti sudah sangat valid, serta majelis hakim dan auditor militer sudah paham betul permainan busuk murni ulah dirinya. Drama persidangan makin tidak masuk akal ketika PT MKN mendadak pasang badan menutupi kerugian berkedok proyek pembangunan oknum petinggi. Belum lagi muncul surat pengakuan dari Bob, sahabat terdakwa, yang mengeklaim dirinya sebagai penipu. Anehnya, surat bertanda tangan itu tidak pernah dilaporkan ke kantor polisi, Denpom, ataupun Pomdam, melainkan dikirim secara diam-diam langsung sebagai surat pribadi ke Haris Panca. Pemeriksaan terdakwa benar-benar memalukan karena alih-alih bersikap satria, pembelaannya penuh dengan kebohongan dan pengelakan. Untungnya, aksi nekat ini sudah disorot langsung oleh para petinggi Mabes TNI, mulai dari Panglima, Pangdam, sampai Kasdam. Fakta di Pomdam membongkar borok bahwa korban penipuan oknum ketua koperasi ini ternyata bukan hanya satu pihak, menandakan ia adalah pemain lama yang sangat meresahkan. Kini, publik dan rakyat mendesak ketegasan mutlak dari auditor militer untuk menjatuhkan tuntutan maksimal tanpa pandang bulu demi menegakkan keadilan dan supremasi hukum yang seadil-adilnya. Terkuak, 1,06 triliun dana program koperasi ternyata mengalir ke Kementerian Pertahanan khusus untuk komponen latihan dasar militer. Angka ini langsung memicu pertanyaan besar di tengah publik. Coba bayangkan rinciannya, dari total alokasi 45 juta rupiah per peserta, sekitar 30 juta justru dipakai untuk Latsarmil selama 30 hari. Sementara itu, materi utama soal koperasinya malah cuma diberi waktu 15 hari dengan anggaran 15 juta rupiah saja. Bahkan, anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, secara terbuka mengkritik porsi anggaran yang timpang ini.
Beliau menyoroti bagaimana porsi terbesar anggaran justru habis untuk latihan militer. Alih-alih materi yang berkaitan langsung dengan pekerjaan seorang manajer koperasi. Kalau tujuan program ini untuk mencetak pengelola koperasi yang profesional, kenapa porsi dananya malah lebih besar untuk latihan militer? Siapa sebenarnya yang menetapkan kurikulum seperti ini? Dan yang paling penting, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Publik berhak mendapat penjelasan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. DPR minta Komisi Kejaksaan kawal ketat kasus TPPU Febri Adriansyah. Anggota Komisi 3 DPR, Gus Falah, mendesak Komjak untuk langsung turun tangan melakukan eksaminasi khusus. Untuk yang belum tahu, eksaminasi khusus itu adalah pengujian dan penilaian mendalam secara independen terhadap penanganan sebuah perkara. Buat memastikan proses hukumnya benar-benar transparan dan tidak ada yang ditutupi. Kalau lembaga penegak hukumnya sendiri yang disorot, siapa lagi yang mau dipercaya? Sebagai warga sipil yang sadar hukum, kita nggak boleh diam. Kawal kasus ini sampai tuntas dan jangan biarkan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke para penguasa. Berapa hektar hutan lagi yang harus dikorbankan atas nama pembangunan? Negara-negara di dunia berlomba memulihkan hutan. Tapi Indonesia justru membuka kawasan hutan seluas sekitar 961 hektar untuk pembangunan 17 batalion infanteri teritorial pembangunan di bawah restu Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Lebih parahnya lagi, TNI menargetkan pembangunan hingga 750 yonif di berbagai wilayah Indonesia sampai tahun 2029. Pertanyaannya, bagaimana keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan perlindungan lingkungan akan dijaga di bawah kebijakan Menhan Syafri Syamsuddin ini? Setiap hektar kawasan hutan memiliki fungsi penting bagi keanekaragaman hayati, tata air, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, setiap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan perlu dilakukan secara transparan, sesuai aturan, serta memastikan dampak lingkungannya benar-benar diperhitungkan. Keamanan negara memang penting, namun menjaga kelestarian hutan juga merupakan bagian dari menjaga masa depan bangsa. Rakyat diminta efisiensi, tapi tukin petinggi TNI justru melonjak. Di saat publik terus dicekik imbauan hemat dan ikat pinggang rapat-rapat, pemerintah justru meloloskan kebijakan kontradiktif. Lewat perpres baru, tukin pejabat TNI resmi meroket tajam. Jenderal Bintang 4 di posisi kepala staf kini menerima tukin menembus 48,61 juta rupiah per bulan, naik drastis dari sebelumnya yang hanya 37,81 juta rupiah. Tak kalah fantastis, posisi Bintang 3 seperti Kasum dan Wakasa turut diguyur tukin hingga 44,87 juta rupiah. Ironisnya, di saat petinggi militer diguyur gelimang angka fantastis hingga puluhan juta hanya untuk tunjangan kinerja saja. Jurang kesejahteraan dengan prajurit di lapisan bawah atau realitas ekonomi rakyat kecil justru semakin tak masuk akal. Ketika anggaran negara diuji batasnya, kemana perginya logika keadilan fiskal? Apakah efisiensi anggaran hanya berlaku untuk perut rakyat jelata, sementara fasilitas elite militer terus dimanjakan tanpa batas? Kapan Komisi 3 mau buka suara? Dulu, waktu kasus Verdi Sambo mengguncang negeri ini, dengan sigap Kapolri diseret ke Komisi 3 DPR buat kasih penjelasan terbuka di depan publik. Saat Hakim Agung tersandung suap, mereka juga langsung unjuk taring ambil tindakan tegas. Giliran sekarang ada sorotan tajam soal dugaan kasus besar yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kemana batang hidung Komisi 3? Kenapa sampai detik ini tidak ada rapat terbuka yang menghadirkan pihak terkait untuk dikuliti di depan rakyat? Kalau DPR punya fungsi pengawasan, jangan cuma jago kandang. Tunjukkan nyalimu. Panggil dan usut tuntas kasus Febri Adriansyah secara terbuka. Buka forum seluas-luasnya. Dan jawab semua pertanyaan publik soal konflik kepentingan, proses etik, dan independensi hukum. Jangan bikin standar ganda dan mempermainkan akal sehat rakyat. Jangan-jangan pada bungkam karena takut basah semua. Hampir semua peristiwa kegaduhan ini diduga kuat itu ada saja keterlibatan sahabatnya presiden. Ya, bisa begini. Kita runtut ya. Muncul isu kerusuhan Agustus 2025. Lalu ada wacana darurat militer. Sempat juga dibahas di media-media ya soal wacana darurat militer yang diduga kuat diajukan, didorong oleh sahabatnya presiden, walaupun akhirnya presiden tidak setuju. Lalu setelah itu ditangkapnya kepala BGN. Ada polemik soal pengadaan motor listrik yang impor dari India, yang pabriknya pun konon katanya belum ada. Itu juga diduga kuat ada keterlibatan sahabatnya presiden. Lalu pasca itu Jampitsus ditangkap, bukan ditangkap, Jampitsus rumahnya digeledah dan akan dijadikan tersangka. Keras sekali untuk dijadikan tersangka, sulit. Bahkan statusnya berubah-ubah. Jadi tersangka, lalu disampaikan saksi, jadi tersangka lagi gitu ya. Karena diduga kuat, itu di belakangnya pun orang kuat, ya ini sahabatnya presiden kan gitu ya.
Bahkan sampai pada presiden bukannya memberikan dukungan terhadap penegakan hukum, malah mengusulkan pergantian Kapolri. Sedangkan kepolisian lah yang mengungkap kasus yang melibatkan Jampitsus. Nah ini kan kebalik-balik ya. Harusnya justru kepolisian atau Kapolri diberikan reward karena memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus yang melibatkan petinggi kejaksaan. Justru malah sahabat presiden mengusulkan pergantian Kapolri. Berarti kan kalau orang menyimpulkan ada kepentingan tertentu ya wajar saja. Hukum di negeri ini ibarat lelucon, beringas menghantam rakyat jelata, tapi mendadak lumpuh dan ramah pada penguasa. Buktinya tersaji sangat telak ketika seorang pencuri ayam di Bali meregang nyawa akibat dihakimi masa hingga meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, sementara negara seolah datang terlambat. Bahkan, seperti yang disoroti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hal ini memperlihatkan kontras ekstrem di mana warga negara yang seharusnya memiliki kedudukan sama di mata konstitusi justru diperlakukan jauh berbeda di hadapan para penegak hukum. Lihat bagaimana Febri Adriansyah, mantan Jampitsus yang tersangkut mega korupsi, justru melenggang dengan perlakuan istimewa tanpa rompi tahanan maupun borgol batamu terhormat. Jika hukum mendadak kejam kepada rakyat kecil namun ramah pada koruptor berdasi, lalu untuk apa hukum di negara ini ada? Lawan ketidakadilan. Dagelan hukum di Indonesia, ternyata kejaksaan hanya mampu mengamankan 10% kasus korupsi saja. Dalam pidato terbarunya, Wapres Gibran membeberkan fakta mengerikan bahwa potensi kerugian negara yang ditangani kejaksaan pada 2024 saja meroket hingga 310 triliun, tetapi yang berhasil dikembalikan ke kas negara cuma 1,6 triliun. Lebih dari 90% uang rakyat menguap begitu saja dan tetap dinikmati oleh para pelaku beserta kerabatnya. Lebih ironisnya lagi, pemburu koruptor di dalam benteng penegak hukum sendiri justru tertangkap basah jadi maling. Seperti kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang terseret mega korupsi dan TPPU dengan temuan emas 74 kg serta uang ratusan miliar di rumahnya. Mau sampai kapan kita diam dirampok dari dalam? Sudah tidak zaman koruptor, cuma di penjara sebentar lalu hidup makmur di atas penderitaan rakyat. Kawal dan dukung penuh desakan Wakil Presiden Gibran. Sahkan detik ini juga RU perampasan aset, sikat hartanya, kembalikan ke rakyat. Dan miskinkan para koruptor keparat sekarang juga.